Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Indah Kusuma Wardani dengan NIM 231061139 dari kelas Hukum Perikatan yang diampu oleh Bu Wardani. Pada kali ini saya akan mengkaji dua kasus pada artikel jurnal mengenai prinsip-prinsip dalam kerjasama antara koperasi simpan pinjam dengan nasabah dan pelanggaran prinsip itikat baik dalam perjanjian asuransi jiwa. Yang pertama adalah pelanggaran prinsip itikat baik dalam perjanjian asuransi jiwa. Almarhum Astiang merupakan tertanggung asuransi jiwa PT Panin Daiichi Life yang selanjutnya disebut penanggung. Pada tahun berjalan, tertanggung meninggal dunia. Ahli waris tertanggung mengajukan klaim asuransi sebesar 270 juta rupiah. Penanggung menolak klaim tertanggung sebab statusnya adalah lapse. Artinya, penanggung menyatakan bahwa tertanggung tidak pernah memberitahukan informasi perubahan data alamat dan nomor kontak kepada penanggung. Pembayaran premi terakhir diterima pada 17 Desember 2015 untuk periode jatuh tempo 12 bulan. Pada saat jatuh tempo premi tertanggal 28 Desember 2016, tertanggung tidak lagi melakukan pembayaran premi. Oleh sebab itu, secara otomatis memasuki periode cuti premi. Nah, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2018, polis tersebut telah lapse dan tidak aktif. Penanggung menyatakan bahwa surat pemberitahuan terkait pembayaran premi oleh tertanggung tidak diterima oleh tertanggung dan surat tersebut kembali ke pihak penanggung. Pihak penanggung tidak pernah melakukan tindakan pencarian informasi data alamat nasabah kepada agen yang menawarkan asuransi. Namun, berdasarkan keterangan ahli waris tertanggung, sejak tahun 2010 tertanggung selalu disiplin melakukan pembayaran premi asuransi dan telah dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung sebesar 108 juta rupiah. Dalam hal ini, tertanggung telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan penyakit yang diderita bukan merupakan penyakit yang tidak dapat diklaim asuransi, serta mengasuransikan jiwa bukan merupakan hal yang dilarang oleh pemerintah atau menyimpang dari ketentuan undang-undang. Pihak tertanggung telah membayar premi sebesar 108 juta dan tidak pernah telat membayar hanya karena alasan ditolaknya yaitu tidak memberitahu alamat dan nomor kontak terbaru. Namun, kepercayaan pihak penanggung harus diimbangi kejujuran dalam prinsip itikat baik dari pihak tertanggung. Itikat baik dari segi tertanggung yakni dengan memberitahukan semua keterangan dan data yang diketahuinya atas kepentingan yang akan diasuransikan. Tentu benar, bukan? Bila penanggung mengetahui ada perbedaan data yang diberikan oleh tertanggung, maka penanggung dapat membatalkan polis. Dalam hal ini, pembatalan polis dapat dilakukan walaupun premi telah dibayarkan oleh tertanggung bahkan telah terjadi kerugian. Adapun dalam perjanjian ini, yang mengakibatkan batalnya suatu persetujuan berdasarkan prinsip itikat baik, yaitu dikarenakan pihak tertanggung tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, sehingga akibat hukumnya perjanjian tersebut batal dikarenakan adanya cacat kehendak yang merupakan syarat subjektif perjanjian. Maka dapat saya simpulkan bahwa pelanggaran prinsip itikat baik dalam perjanjian asuransi sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, bahwasanya perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Yang mana asas itikat baik juga dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam hal menyepakati atau tidak menyepakati perjanjian tersebut. Kemudian, prinsip itikat baik dalam perkembangannya memiliki beberapa fungsi sebagaimana dijelaskan. Yang pertama, manfaatnya itu untuk memastikan bahwa perjanjian yang telah disepakati tidak menimbulkan permasalahan hukum seperti terjadinya sengketa yang disebabkan salah satu pihak melakukan manifestasi. Nah, dalam fungsi itikat baik yang kedua adalah fungsi membatasi dan meniadakan. Beberapa pakar hukum sebelum perang berpendapat bahwa itikat baik juga memiliki fungsi ini. Mereka mengajarkan bahwa suatu perjanjian tertentu atau suatu ketentuan undang-undang mengenai kontrak itu dapat dikesampingkan. Jika sejak dibuatnya kontrak itu keadaan telah berubah sehingga pelaksanaan kontrak menimbulkan ketidakadilan. Dalam keadaan demikian itu, kewajiban kontraktual dapat dibatasi, bahkan ditiadakan seluruhnya atas dasar itikat baik. Dan yang terakhir yakni agar perjanjian tidak merugikan mitra janjinya maupun kepentingan umum. Nah, selanjutnya adalah konteks perjanjian tidak tertulis antara nasabah dan koperasi simpan pinjam. Dalam konteks ini, kebebasan berkontrak menjadi prinsip yang relevan, terutama dalam menentukan isi, syarat, dan konsekuensi perjanjian. Namun, kebebasan ini tidak berarti tanpa batas. Misalnya, dalam kasus suap prestasi yang dilakukan oleh nasabah terhadap koperasi, kebebasan berkontrak tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melanggar kewajiban yang telah disepakati.
Prestasi oleh nasabah, seperti tidak membayar angsuran tepat waktu, dapat berakibat pada berbagai konsekuensi hukum bagi nasabah, seperti denda atau bahkan pembatalan perjanjian. Di sisi lain, koperasi juga harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menanggapi prestasi tersebut, seperti memberikan peringatan atau mengajukan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, kebebasan berkontrak harus diimbangi dengan tanggung jawab dan kewajiban yang sesuai untuk menciptakan hubungan yang seimbang dan adil antara kedua belah pihak. Nah, adapun manfaat prinsip kebebasan berkontrak diantaranya, yang pertama, prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan individu atau entitas untuk membuat perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama tanpa campur tangan eksternal, selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum atau keteraturan umum. Dan yang kedua, prinsip ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk menentukan isi, syarat, dan konsekuensi dari perjanjian mereka, yang memungkinkan adanya inovasi dan keragaman dalam hubungan hukum. Namun, kebebasan ini tidak mutlak karena bisa dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan norma sosial yang berlaku. Nah, intinya, dengan adanya prinsip kebebasan berkontrak, pihak-pihak dalam perjanjian dapat mengatur hak dan kewajiban mereka dalam sebuah kontrak sesuai dengan keinginan masing-masing, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Namun, kebebasan berkontrak juga harus seimbang dengan prinsip keadilan dan tidak boleh digunakan untuk melanggar hak-hak orang lain atau untuk tujuan yang melawan hukum. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.